Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wa minan nar. Allahumma ij'al khaira a'marina awakhirah waj'al khaira a'malina khawatimaha waj'al khaira ayyamina yawman nalqaka fihi ya arhamar rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha memaafkan dan suka memberi kemaafan. Maka ampunkan dan maafkanlah ya Allah segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik umur kami, umur yang ada di penghujungnya. Dan jadikanlah sebaik-baik amalan kami, amal yang menjadi penutupnya. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah sebaik-baik hari kami, hari di mana kami berjumpa dan bertemu denganmu kelak. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Allahumma ighfir lana warhamna. Amin ya rabbal alamin. Didoakan semua sentiasa di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan. Jika ada yang sakit, semoga Allah segera beri kesembuhan dan kesehatan. Bagi mereka yang ada masalah, semoga Allah segera menunjukkan jalan keluar dari masalahnya. Yang diuji oleh Allah diberikan kesabaran. Yang masih terleka dengan kehidupan dunia yang fana,
segera mendapat peringatan daripada Allah, terbuka hatinya, memahami dan meyakini akan tujuan hidup yang sebenarnya, yakni kembali kepada Allah dalam keadaan radiyah, mardiyah. Dan bagi kita yang masih banyak belum melakukan perintah-perintah Allah yang semestinya kita sudah buat, moga Allah beri kita keringanan, kekuatan untuk segera melaksanakannya. Dan bagi kita yang sebetulnya sudah lama tahu perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, namun kita belum mampu meninggalkannya atau belum mau meninggalkannya, dipohonkan pada Allah agar Allah memberikan kita kesedaran untuk meninggalkannya seberapa segera. Agar kita benar-benar dapat memanfaatkan saki bagi umur yang kita tidak tahu berapa lama lagi ini, boleh menambahkan bekalan yang kita akan bawa, sekaligus mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali bebanan yang kita akan bawa berjumpa dengannya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba-Mu yang amat sangat berhajat kepada kasih sayang-Mu. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, terus saja kita sambung uraian kita, kajian kita surah Yusuf. Dan hari ini kita akan kaji sama insya-Allah mula ayat yang ke-51. Bermula ayat 51. Ianya masih merupakan rangkaian daripada ayat sebelumnya, yakni berkaitan dengan bagaimana bijaknya dan bagaimana tingginya kesabaran seorang hamba Allah yang bernama Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim ini. Di dalam menegakkan kebenaran, wabil khusus ketika beliau berusaha gigih membersihkan namanya yang dicemar, dituduh, difitnah oleh pembesar negara yang tentunya mempengaruhi pikiran semua rakyat di negara tersebut saat itu. Dengan penuh bijaksana, dengan penuh kesabaran, Nabi Yusuf akhirnya dapat membongkar hakikat yang sebenarnya. Apa yang dialami ini sebenarnya siapa orang yang benar-benar bertanggung jawab? Siapa yang benar menjadi puncanya? Yang sepatutnya dialah yang dihukum?
bukan dirinya. Bukan dirinya. Ini tentu perjuangan yang tidak mudah. Hanya mampu dilakukan oleh orang yang punya kesabaran yang tinggi, kebijaksanaan yang tidak perlu diragui lagi. Ya, lihat sajalah dalam ayat yang sebelumnya telah kita pelajari. Ketika penguasa Mesir sudah mulai ada keyakinan akan kebenaran takbir mimpinya yang diberikan oleh Yusuf yang masih dalam penjara. Saat itu juga penguasa Mesir meminta, mengarahkan Yusuf hendaklah segera dikeluarkan daripada penjara. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Dalam bahasa kasarnya, aku tidak mau keluar penjara sekarang, walaupun diminta oleh penguasa. Sebelum orang-orang yang dahulu menfitnah aku, memburukkan nama aku hingga aku mendekam dalam penjara sekian lama, mereka juga yang mesti membersihkan namaku dan memberikan pengakuan yang sejujur-jujurnya. Apa yang berlaku dan siapa yang menjadi punca masalah ini, dan kenapa aku pula yang menjadi mangsa kezaliman. Tengok. Sehingga Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW pun dengan sifat tawaduknya dalam hadis yang telah kita pelajari minggu lepas. Kalaulah aku berada dalam penjara selama Yusuf, macam Yusuf dalam penjara sebaik itu, lalu diberi tawaran suruh keluar, la ajab tu da'i, aku pasti akan terus keluar. Tak perlulah berikan syarat itu, syarat ini, suruh keluar. Setiap orang yang penjara pasti akan keluar. Tiba-tiba diarahkan, disuruh keluar oleh penguasa. Lari aja lah. Tapi tidak dilakukan oleh Yusuf. Yusuf ingin semua rakyat Mesir, termasuk penguasanya, tahu sebenarnya kisah, cerita yang sebenarnya itu seperti apa. Saya itu respon Nabi Yusuf ketika disuruh keluar, atau ketika rajanya minta Yusuf dikeluarkan dari penjara, mereka meresponnya dengan Allahu Akbar. Sangat bijaksana. Dirakamkan oleh Allah dalam ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma khatbukunna id rawattunna Yusuf an nafsihi. Qulna hasya lillah ma 'alimna 'alaihi min su'. وقالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا روته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. Ayat ini menceritakan bahawa penguasa Mesir mengabulkan permintaan Yusuf. Ketika Yusuf disuruh keluar, Yusuf tidak terus menerima tawaran ini, tapi Yusuf punya permintaan kepada raja dalam ayat 50 yang telah kita pelajari. Kau baliklah jumpa penguasa kamu. Suruh penguasa kamu, penguasa Mesir ini, kumpulkanlah
Semua wanita-wanita yang pernah mencederai tangannya tempoh hari, dulu, 2 tahun dulu tu, apa ceritanya? Ma balun niswatil allati qata'na aydihun? Tanya mereka. Biar penguasa sendiri yang tanya, jangan orang lain. Pasti mereka tidak berani berbohong. Karena yang bertanya Malik. Suruh tanya mereka. Betul. Permintaan Yusuf dikabulkan oleh penguasa Mesir. Terus penguasa Mesir mengumpulkan, panggil semua perempuan-perempuan yang dahulu pernah mencedekkan tangan sendiri, dan termasuk ada di tempat itu, yakni Imra'atul Aziz. Bayangkan. Apa pertanyaan penguasa Mesir kepada perempuan-perempuan itu? Setelah perempuan-perempuan Mesir yang dahulu mencedekkan tangannya ini dipanggil, dikumpulkan di satu tempat, Malik pun bertanya. Qala. Dia bertanya pada mereka. Ma khutbukunna? Apa hal kamu semuanya? Khutbun itu sebenarnya sama sekalian. Khutbun maknanya asya'nul muhim fi halatin aw hadisah. Sesuatu perkara yang sangat penting yang berkaitan satu peristiwa yang sangat penting. Khutbun. Bahasa Ibrani bunyi. Aku beta tanya pada kamu semua, wahai perempuan. Apa sebetulnya yang sebenarnya berlaku? Bagaimana keadaan kamu? Jangan cakap bohong. Rawattunna Yusuf. Ketika kamu merayu Yusuf an-nafsi, dirinya. Ketika kamu membujuk Yusuf dirinya itu. Ya Allah. Kali kedua mereka kata, Qulna hasya lillah. Mereka semuanya menjawab, Tuanku, hasya lillah. Jauhnya Allah daripada segala cacat dan cela. Maha suci Allah yang telah menyucikan Yusuf daripada segala cacat dan cela. Dia pernah kata begini dahulu ketika melihat Yusuf sehingga menyebabkan tangannya terlukai itu. Hasya lillah ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia. Lain tidak, ini malaikat yang mulia. Sekarang ditanya oleh raja, jawab itu juga, hasya lillah. Ma'alimna alaihi min su'. Tuanku, kami semua ini tidak pernah melihat sikit pun keburukan pada diri Yusuf. Tak ada. Jangankan Yusuf melakukan keburukan, keinginan untuk melakukan pun kami tak nampak. Benar-benar ia manusia anak muda yang sempurna. Terpuji akhlaknya. Terpercaya tindak tanduknya. Dari segi keikhlasan, kejujuran, kebaikan, tawaduknya, tuanku, anak muda Yusuf ini tidak perlu diragui, tidak perlu disyaki. Ringkas kata, perempuan-perempuan Mesir telah membuat satu pengakuan jujur, ikhlas di hadapan penguasa bahwa Yusuf bersih, bebas, bersih, bari daripada perbuatan-perbuatan tercela, akhlak-akhlak tercela, dan lain sebagainya.
Kalaupun selama ini Yusuf dalam penjara, itu karena tohmahan. Kalaupun orang percaya bahwa Yusuf itu orang lelaki, anak muda yang jahat, itu hanya kila wa qala. Katanya. Berita bohong kalau zaman sekarang. Tengok bahayanya. Nabi Yusuf dalam hal ini telah menjadi korban berita bohong. Fake news. Jangan dianggap remeh. Sebab fake news adalah orang yang baik menjadi sangat hina dalam pandangan masyarakat. Bahkan juga dengan fake news, berita bohong, orang yang jahat tiba-tiba menjadi pahlawan yang disanjung. Hati-hati berita. Qila wa qala. Nabi telah ingatkan kita. Wa karihalakum qila wa qala. Allah benci. Nabi benci. Depa kata. Saya dengar macam tu lah. Kalau dia bohong, aku bohong lah. Apa ceritanya? Ingat. Di dalam surah Al-Hujurat ada tentang etika kewartawanan. Etika jurnalistik itu ada dalam Al-Quran. Karena betapa bahayanya kalau orang yang menyampaikan berita, dan yang menyampaikan berita tidak semestinya bergelar wartawan. Memanglah wartawan menyampaikan berita, tapi tidak semua penyampai berita itu wartawan. Setiap kita ini kan suka menyampaikan berita. Itu ada etikanya. Kesannya luar biasa jika kita sampaikan itu hanya tohmahan, berita palsu. Dan dosa akibat berita palsu yang kita sampaikan, yang kita viralkan, sehingga ada jadi mangsanya, tidak tertanggungnya sekalian dosa itu. Dosa menjadi hak adami, itu luar biasa beratnya. Dosa kepada hak Allah, jadi hak Allah, ya mohon ampunlah terus kepada Allah, nangis tiap malam lah atas tikar sembahyang, ya solat, insya Allah Allah ampunkan, menyesal. Tapi kalau coba dosa kepada manusia karena kezaliman kita pada mereka, dengan sebab sepatah kata keluar daripada mulut kita, lalu kita viralkan. Ingat, Nabi Yusuf pernah menjadi mangsa hoax ini. Saat itu, perempuan yang menjadi punca segala-galanya, kezaliman yang menimpa Yusuf, yang menjadi punca, perempuan yang menjadi punca, tak mampu lagi nak mengelak, tak mampu lagi nak melindungi, bahkan sudah tidak ada keinginan untuk terus berbohong. Karena semua telah memberikan kesaksian, Yusuf adalah orang yang sempurna, baik, jangankan buat jahat, tergerak hati nak melakukan kejahatan pun tak nampak dalam diri Yusuf. Itu pengakuan jujur dari ramai orang. Saat itu perempuan Imra'atul Aziz yang menjadi punca masalah ini, dah tak mampu lagi nak menutup kebohongannya, bahkan sudah tidak ada keinginan untuk terus berbohong. Itu yang pentingnya. Bukan sekadar tidak mampu nak menutup kebohongannya, dia sudah tidak ada keinginan untuk terus berbohong. Qalat imra'atul aziz. Tengok bahasa Al-Qurannya. Berkatalah Imra'atul Aziz, istri pembesar Mesir, yang menjadi punca segala-gala ini. Waktu itu berkata tanpa dipaksa oleh sesiapa, karena tidak mungkin ada berani memaksa istri pembesar. Betul-betul keluar daripada kesedaran dirinya, pengakuan yang ikhlas dan jujur. Dan apa yang pernah dilakukan? Apa dia kata? Al-an,
sekarang hasal haqq telah menjadi nyata. Hashaso maknanya yang sekian wadaha, wadih, terang. Inkasafa, terbuka, terdedah. Watamakkana fil qulubi wan nufus. Setiap jiwa, setiap hati akan merasa tenang dengan terdedahnya, terbukanya, terbuktinya kebenaran. Sudah tidak ada lagi sakwa sangka, tohmahan, itu hashasoh. Jadi satu kebenaran yang telah benar-benar terdedah, terbukti, sehingga setiap orang hati menjadi tenang, tidak ada lagi rasa was-was, buruk sangka, tohmahan. Dan ini pengakuan daripada orang yang menjadi punca segala masalah. Siapa? Imro'atul Aziz. Al-an hashasol haq. Iya. Ana rawattuhu an-nafsi. Subhanallah. Ana akulah. Rawattuhu an-nafsi. Aku mengaku, betul-betul aku mengaku sekarang. Aku tak ada keinginan lagi untuk terus berbohong, menutupi kebohongan aku. Karena kebenaran telah terbuka dan telah diketahui orang. Aku sebenarnya yang menggoda, merayu dia. Ya. Bukan dia, aku. Wa innahu laminas shadiqin. Dan sungguhnya dia, jadi Yusuf, kata Imrul Aziz, sungguh termasuk orang yang benar. Tengok. Kesaksian yang luar biasa, nilai kebenarannya tidak perlu diragui, ya. Nilai kebenaran kesaksian Imratul Aziz ini tidak perlu diakui karena dia pelaku utamanya. Jika orang yang pelaku utamanya, aktor utamanya, buat pengasuh itu, ya tak perlu diragui. Seorang pencuri, lalu dia sendiri yang mengatakan, aku pencuri, hari itu hari ini, lalu aku lakukan itu ini, aku ambil begini, rupiah begini. Saksi apa lagi yang lebih meyakinkan daripada kesaksian diberikan oleh si pelaku? Mungkin kalau kesaksian orang lain, ya mungkin masih perlu diuji kebenarannya. Tapi kalau pelaku sendiri yang melakukan, aku yang ganggunya, merayunya, Yusuf adalah orang yang benar, jujur. Tengok. Ini yang Nabi Yusuf nak. Sepantas kilat, serta merta Nabi Yusuf bersih namanya daripada tohmahan, fitnah yang dilontarkan selama ini, sehingga menyebabkan baginda Yusuf alaihissalam mendekam dalam penjara beberapa tahun. Begitulah bijaknya Nabi Yusuf. Baru saya katakan, kalaulah Nabi Yusuf terus mau keluar karena diarahkan keluar oleh penguasa, pastilah masyarakat masih punya stigma, Yusuf memang jahat, nasib baik dapat pengampunan dari raja. Yusuf tak nak. Ini harga diri. Ini muruah sebagai orang mukmin kekasih Allah. Masih juga diragui kesucian kebenaran dirinya. Bayangkan. Yusuf ingin membuktikan, bukan sekadar dia orang yang benar, jujur, tapi Yusuf juga lebih dari itu. Mau semua orang meyakini yang ia jujur, dan Yusuf pun juga berusaha memperlihatkan yang dirinya adalah benar-benar orang yang jujur. Sebab kejujuran seorang itu, sejujur apapun, masih ada mungkin orang yang menafikan, yang meragukannya. Yusuf tak nak. Aku orang shadiq, dan aku mau semua orang tidak ada yang meragui kejujuran aku.
Sebab itu dia rela. Tak apa. Disuruh keluar penjara, aku belum mau selagi belum kes aku ni betul-betul diketahui oleh semua orang. Apa sebenarnya yang berlaku? Siapa sebenarnya yang jadi puncanya? Subhanallah. Hasol hak. Ini ucapan pelaku utamanya ya. Bukan ucapan Aziz, bukan perkataan perempuan yang disuruh memberikan kesaksian tentang Yusuf, tapi ucapan kesaksian yang diberikan oleh si pelaku. Al-an hasol hak. Hak di sini kebenaran maksudnya bara'atu Yusuf alaihissalam mimma ramathu bihim ra'atul aziz. Kebenaran yang dimasukkan dalam ini yakni bebasnya Nabi Yusuf, terlepasnya diri Nabi Yusuf, sucinya Nabi Yusuf daripada tohmahan yang selama ini dilontarkan oleh Imra'atul Aziz yang dapat mempengaruhi orang banyak hingga menyebabkan Yusuf di penjara. Wa innama thabata hina idzin li annahu kana mahal qila wa qala wasaq. Karena saat itu yang sekalian, mulai pada peristiwa awal ni, apa yang berlaku sebetulnya? Sehingga Yusuf di dalam penjara, bahwa tak lakukan apa kesalahan. Ya, ini karena mahalul qila wa qala itu. Ini karena hanya berita qila wa qala, katanya. Tengok. Saya yakin kalau kita cermat menghayati ayat ini benar-benar sangat relevan bagi kehidupan kita ini yang seakan-akan dengan kemudahan teknologi telekomunikasi, dengan kemudahan berinteraksi dengan orang lain melalui media massa, kejujuran, tidak menyalahgunakan kemudahan ini amat penting. Karena ingat, bahayanya luar biasa. Kesan buruk daripada menyalahgunakan media massa. Kesan buruk daripada budaya kila wakola. Setiap apa yang didengar, belum diketahui, belum dipastikan kebenaran, sudah disampaikan pada orang lain. Kafa bil mar'i ithman ayuhadditha bikulli masami, kata Nabi SAW. 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah memberi peringatan bagi kita. Cukup besar dosa seseorang. Ayuhadditha, bila ia menceritakan, memberitahukan, mewairkan, kalau dalam bahasa mudah sekarang. Setiap apa yang didengar. Apa yang dengar, sampaikan. Apa dengar, sampaikan. Tak ada upaya langsung untuk membuktikan, memastikan benar atau tidaknya. Jika suatu kita terima itu benar sekalipun, kita tidak boleh terus menyampaikan sebelum kita pertimbangkan apa untung ruginya. Benda ini betul. Tapi kalau aku sampaikan, apa untungnya dan apa ruginya? Ini Islam. Dan inilah yang sering membuat masyarakat kacau. Islam menjadi tertutup keindahannya. Karena dalam etika menyampaikan berita banyak dilanggar oleh umat Islam sendiri. Saya berani menyatakan, Islam itu indah dan cantik, ya, semua yakin. Sempurna, iya. Menarik, betul. Hatta dalam dunia kewartawanan seperti ini, penyebaran berita, Islam ada peraturan tersendiri. Tapi karena setengah orang Islam tidak mematuhi kaidah-kaidah, peraturan-peraturan yang Islam telah tetapkan dalam hal ini,
Akhirnya tengok apa yang berlaku dalam masyarakat. Gaduh, tuduh-menuduh, bertengkar, berpecah belah. Pertanyaan saya, apakah itu suruhan Islam, perintah Islam? Islam indah, tapi perangai setengah orang Islam lah yang seringkali menutup keindahan agama Islam. Seringkali perbuatan setengah orang Islam itu ibarat menyampaikan mesej umat saya orang Islam, menyampaikan mesej yang salah tentang Islam. Dan ini bahaya. Betul. Ada, katalah minta maaf. Kalau hari ini, katalah sedang Ramadan, ada orang tak puasa, memang tak baik. Memang dosa. Iya, setuju. Itu dosa. Dia tak puasa, dosa betul. Dia tak solat, berdosa. Iya, betul. Yakin kita. Tapi, tengok. Melanggar etika kewartawanan. Etika jurnalistik. Yang digambarkan oleh Al-Quran. Yang Yusuf pernah mengalami menjadi korban berita palsu. Ini juga perkara yang penting. Orang tidak puasa, dosa. Iya. Orang dengan suka hati memberikan benda yang bohong sehingga ramai menjadi orang jadi korban, itu dosa. Iya. Sekarang coba kita menggunakan pertimbangan yang adil. Orang tidak puasa, dosanya pada Allah. Dan saya pikir tidak ada orang mukmin lain ketika ada seorang tidak puasa merasa dirugikan. Apa ya? Coba apa agak-agak kerugian yang menimpa kita bila ada orang Islam tak puasa? Di tempat kita tinggal, katalah ada seorang Islam tak puasa. Apa kerugian yang kita rasakan? Rugi dari saya. Pasal rugi, ada orang tak puasa. Memang itu jahat, itu dosa. Tapi tengok, kesan buruknya kepada orang lain apa ya? Mungkin kita boleh cari, tapi susah nak cari. Tapi coba kalau orang menyebarkan berita bohong. Kesan buruknya nyata senyata-nyatanya. Dan yang menjadi bangsanya bukan seorang dua. Menyebarkan berita bohong. Dah dosa itu. B yang mempercayainya, walaupun itu bohong, menyebarkan. Aida jadi bangsanya. Yang menyeruskan, itu pun jadi mangsanya. Belum lagi yang betul-betul jadi mangsa, jadi targetnya. Apa ini kita fikir bukan perkara yang serius dalam agama Islam? Apa kita fikir yang dosa itu hanya orang yang tak solat? Apa kita fikir orang yang berdosa itu hanya orang yang tidak pergi haji, tidak puasa? Apa kita fikir orang yang berdosa itu hanya orang Islam yang makan daging babi? Wah, memang itu semua dosa. Tapi kadang-kadang cara berpikir kita ini tidak begitu tepat. Maksud saya begini, contohlah. Kita sudah dididik daripada kecil bahawa babi itu haram, ya. Kita tak suka, ya. Wajib kita jauhi, betul. Alhamdulillah, semua tak suka. Dan saya yakin setiap Muslim, khasnya di Malaysia ini, cukup takut. Tak nak langsung terjebak makan babi. Walaupun tersilap pun, rasa hina sungguh. Dirinya rasa hina sungguh kalau dia termakan babi atau apalagi sengaja dan diketahui oleh orang lain. Jatuh marwahnya si orang Muslim. Apalah itu. Haji sudah pergi. Umrah, baru balik umrah. Tapi makan babi. Yang pelakunya pasti merasa hina. Betul. Alhamdulillah, rasa hina. Tapi, minta maaf. Adakah perasaan merasa hina karena terlanjur makan babi dan diketahui oleh orang lain? Merasa hina di hadapan manusia?
Di hadapan Allah tentulah. Sebesar itu merasa hinanya di hadapan manusia ketika ia rasuah umpamanya. Orang rasuah melanggar peraturan agama. Haram hukumnya. Adakah ia merasa terhina dirinya di hadapan manusia? Kalau iya, alhamdulillah. Tapi kalau iya pun, adakah rasa hina itu sebagaimana ketika ia diketahui makan daging babi? Boleh jadi tidak. Mungkin dia merasa terhina sungguh kalau diketahui makan babi dan kurang merasa terhina bila diketahui rasuah. Buktinya biasa-biasa aja. Orang rasuah biasa aja. Senyum-senyum dan orang pun masih kata, tak kisah, biasa rasuah. Bukan dia seorang, ramai juga. Coba kalau makan babi. Rasa hinanya, masyarakat pandang, betul-betul. Buruk ini orang. Jahat ini orang. Orang Islam makan babi. Tapi coba renungkan. Ada orang Islam makan babi, katakanlah. Apa agak-agak kerugian yang dialami oleh Muslim yang lain? Adakah orang Islam lain merasa dirugikan karena makan babi? Iya ya, apa ya agaknya? Dia makan babi, dia seorang, dia dosa betul. Tapi apa agaknya kerugian yang menimpa kita bila kan tidak, itu kan dosa pribadi itu. Itu dosa individu. Itu dosa hablum minallah. Sebenarnya kita tidak dapat kerugian apa-apa. Kalau kita renungkan, tapi coba kalau rasuah, apa kerugian yang ditimpakan pada orang lain? Banyak. Dan kenapa yang itu kurang dapat dirasai keburukannya daripada yang itu tadi saya kata, memwariskan berita palsu, fake news sana sini. Apalagi sekarang sangat mudah sekali, sehingga orang jadi gaduh, Muslim dan Muslim sudah tidak harmoni lagi. Dan banyak dosa yang timbul daripada berita-berita yang suka hati menyampaikan apa yang didengar. Kadang tidak dianggap ini benda yang serius melanda umat Islam. Mungkin ada orang Islam, mungkin kita akan merasa risau bila melihat katalah anak muda, Ramadan, dia saja makan ramai-ramai kat restoran. Kita mungkin, Allahu Akbar, apa yang akan berlaku lah pada anak kita ini. Pemuda Muslim macam itu, Ramadan boleh dengan selamba lah. Makan siang hari. Kita pasti akan bersedih. Betul, alhamdulillah kita sedih. Alhamdulillah. Karena melihat kesalahan yang tak sepatutnya, betul. Pertanyaan saya, adakah kita juga merasa sedih seperti itu atau bahkan lebih berat, lebih besar lagi ketika kita melihat ketidakharmonian hubungan sama orang Islam? Pandang-pandang penuh dengan curiga sesama jamaah Islam. Sudah mulai tidak ada kepercayaan sesama ahli Muslim. Gara-gara penyebaran maklumat sini yang tak betul. Adakah orang tidak merasa bersalah besar mencela orang lain hanya karena melalui media? Dan baru merasa bersalah bila mencela orang lain di hadapan orang. Kalau kita mencela kepada orang lain dalam media, yang dengar bukan seorang, seluruh dunia. Dan mungkin orang lain pun terikut-ikut meyakini, oh iya patutlah. Subhanallah. Coba jawab, perhatikan. Mungkin khasnya jamaah yang mungkin aktif dalam dunia sosmed ini. Karena minta maaf, saya tidak ngerti sosmed karena saya pun tidak ingin melibatkan. Lebih banyak mana agaknya sosmed itu digunakan untuk menyampaikan kebenaran, menyebabkan orang dapat pahala. Dengan sosmed digunakan untuk membolehkan orang dapat dosa percuma. Ya, ini pernah berlaku pada zaman Nabi Yusuf. Yusuf menjadi mangsa
Berita bohong. Qila wa qala. Qila wa qala. Kalau istilah Nabi, qila wa qala. Dia kata, dia kata, udahlah. Saya pun tak tahulah, tapi dia orang cakap macam tu, saya cakap, okay. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan. Ini permintaan Nabi Yusuf dikabulkan oleh penguasa Mesir, dan dengan dikabulkan Nabi Yusuf itu terbongkar, terdedah kebenaran yang sebenar-benarnya. Punca masalah selama ini. Orang Mesir telah muter, dan dia sini buat pengakuan ikhlas di hadapan penguasa dan juga di hadapan Mesir. Ini tafsirnya secara umum, ya. Tafsir secara umum. Baik. Sekarang saya coba ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh mufasir. Pertama, saya ingin sampaikan apa yang ada dalam tafsir Maisir. Qala al-maliku lin-niswati allati jarahna aidahun ma sa'nukunna hina rawattunna Yusuf an nafsi yaum ad-diyafah. Fa hal ra'aituna minhu ma yurib? Berkatalah raja setelah mengumpulkan perempuan-perempuan Mesir yang melukai tangannya tempoh hari. Tahun dulu, bukan tempoh hari. Karena ini sudah lama, itu sebelum Nabi Yusuf di penjara, kan? Sebelum Nabi Yusuf penjara, dan ini peristiwa ini raja mengumpulkan perempuan ini selepas Yusuf, sejurus sebelum Yusuf dikeluarkan dari penjara. Mana sudah beberapa tahun, antara 3 tahun hingga 10 tahun, karena bid'ah sinin, ya, sudah sangat lama. Raja tanya, bagaimana sebenarnya keadaan yang sebenar ini? Tolong cakap yang dengan jujur pada aku. Ketika kamu nak merayu Yusuf, waktu diafah tempoh hari lah, kamu nampak tak apa-apa benda yang tak kena, yang mencurigakan pada Yusuf? Ini kata raja ni, petani raja ni. Masa nukuna hina talabtuna Yusuf bikhila. Coba kamu cerita. Bagaimana keadaan yang sebenar ketika kamu minta Yusuf dengan penuh tipu helah itu. Liya'mal al-fahisha ma kunna. Boleh jadi kamu merayu Yusuf untuk melakukan maksiat dengan kamu. Boleh jadi. Kalau itu benar-benar tadi, kamu merayu Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tak senonoh dengan kamu, bagaimana keadaannya? Itu kalau betul-betul kamu minta merayu dia lah. Tapi kalau kamu tidak merayu Yusuf untuk berlaku maksiat dengan kamu, ya ceritakan apa yang sebenarnya. Ya, mas sekalian, di sini mereka memberikan kesaksian yang luar biasa tadilah. Bahkan dia memulakan jawabannya dengan Hasya lillah. Itu ucapan yang luar biasa. Hasya lillah. Ma'adallah. Ma'alimna alaihi adna syai'in. Ya syinu. Tuanku, Maha suci Allah, Tuanku. Dan Maha suci Allah yang telah menyucikan Yusuf, kekasihnya, Tuanku. Kami tidak melihat, ma'alimna ali, kami tidak melihat atas adna syai'in. Tengok. Sesuatu yang paling rendah, yang paling kecil, yang paling halus. Keburukan, kejahatan, yang paling kecil, yang paling halus sekalipun, yang menghinakan Yusuf. Kami tak nampak. Kami tidak nampak ada keburukan sekecil darah sekalipun yang mewajarkan Yusuf ini dihina, ditohmah. Tak. La qalil wala kathir. Jangankan banyak, sikit pun tak ada. Wahina idin zala sabab litubna lail tuhmah walam taqwa ila ma inda murad. Pengakuan kaum muslimin mana hilang sama sekali waktu tohmahan. Bersih. Tohmahan sama dengan Yusuf, tinggal satu yang mungkin kesaksian yang amat diperlukan, yakni oleh perempuan raja itu, Imra'atul Aziz. Nah, ini. Dan yang saat itu, yakni ada di situ. Allahu Akbar.
Ada di situ. Ma'alimna alaihi min su'in qatl wa inama alladhi alimnahu minhu al-list wal-ihtisab an kulli syai' an kulli su'. Kami tak nampak keburukan sekecil apapun yang mewajarkan Yusuf dicela, dihina seperti ini. Yang kami nampak hanya al-i'tisam an kulli su'. Yang kami nampak yakni al-i'tisam, sikap menjaga diri, berlindung diri, memelihara diri yang ada di Yusuf daripada segala keburukan. Itu aja. Beliau seorang pemuda yang luar biasa, kuat, hebatnya menahan hawa nafsunya. Sehingga jangankan terkeluar nafsunya, tanda-tanda itu pun tidak ada. Maka saya itulah tadi saya katakan, tidak ada alasan lagi bagi Imro'atul Aziz untuk terus berbohong atau untuk terus menutupi kebenaran. Sehingga dia mengambil kesimpulan, sudah tiba masanya. Beliau sudah tidak ada lagi keinginan untuk tidak bercakap benar. Oh, itu betul-betul pertolongan Allah dan itu betul-betul sinerio Allah. Allah telah buat sinerio yang luar biasa. Ini sinerio Allah nih. Berkat kesabaran Yusuf. Imro'atul Aziz sudah tidak ada lagi niat untuk terus menutupi kebohongannya, kebenarannya. Maka itu, dia mengatakan, sekarang terbukti kebenaran itu. Aku yang merayunya. Subhanallah. Hakadha yasha'ullahu tabaraka wa ta'ala. Inilah yang Allah kehendaki. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, meneguhkan bara'atu Yusuf. Sikap bebas bersihnya Yusuf daripada segala tuhmahan ala ru'usil ashhad. Di atas pemberi-pemberi kesaksian utama. Atau di dalam bahasa saya ini minta maaf, yang beri kesan ini saksi-saksi kunci. Bukan saksi tepi jalan kan, saksi kunci. Bukan saksi yang akan memberikan katanya-katanya. Tak, dia yang mengalami sendiri. Yang melihat sendiri, mengalami sendiri, bahkan pelaku sendiri. Saksi kunci. Rasul ashad. Bitilka tariqah al-diyarahal, Masya Allah. Watan tiku bihal amra imratul aziz, wa nizati qatun aizahuna. Ya. Begitu kata tafsir Maisir. Saya ingin tambahkan. Apa kata Fakhrudin Ar-Razi dalam tafsirnya? Ar-Razi memberikan penafsiran dari aspek yang sedikit berbeza. Kata Ar-Razi, bisa bacakan dalam tafsirnya ya. Tsumma innahu ta'ala haka an Yusuf alaihissalam annahu lam yatamassa dzalik amara Malik bi ikhdarihinna wa qalahunna. Ketika Nabi Yusuf disuruh keluar oleh raja dari penjara, Yusuf mempunyai permintaan satu-satunya pada raja agar sebelum Yusuf keluar, raja hendaklah mengumpulkan, menghadirkan semua saksi-saksi yang menjadi pelaku dalam peristiwa yang dia teraniaya ini. Setelah itu, maka diungkap dan disediakan dalam ayat ini. Ma khotbu kunna idrawatuna Yusuf an-nafsi. Kalimat, ucapan raja, pertanyaan raja kepada perempuan Mesir yang mencedek tangannya, ma khotbukunna idrawatuna Yusuf an-nafsi. Bagaimana keadaan kamu yang sebenarnya? Ceritalah yang betul ketika kamu merayu Yusuf. Ucapan ini kata Razi mempunyai dua aspek. Boleh dilihat dari dua segi. Yang pertama,
ucapan rawatuna wa in kanat sighatul jam'i, walaupun dalam ayat ini menggunakan sighah jamak, rawatuna itu kan jamak itu. Kamu semua, perempuan kan bukan seorang waktu itu, ramai. Dan raja tanya dengan rawatuna, kamu semua. Dalam bentuk jamak, fal murad minhul wahidah, ini kata Ar-Razi. Tapi yang dimaksudkan ya hanya seorang. Al-Aziz kata ramai, kamu semua. Tapi yang dimaksudkan wahidah. Dan itu biasa dalam Al-Quran, itu ada jam sekian. Khitabnya untuk ramai, tapi yang dimaksudkan seorang. Itu ada dalam Quran. Ada. Dalam ayat ini contoh dalam surah Ali Imran, kalau jamaah tahu. Dalam surah Ali Imran, ayat 173. Ali Imran 173. Di situ khitabnya jamak, tapi yang dimasukkan seorang. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Ini usai perang Uhud ya. Dalam perang Uhud kita maklum tentera Islam kalah. 70 mati syahid. Memang kalah lah. Ya puncanya yakni karena adalah beberapa pasukan yang tidak patuh kepada arahan pimpinan. Itu jelas sekali. Dalam keadaan kalah, betullah orang Islam merasa terpukul, sedih, lemah, dahlah kalah perang, tentera Islam banyak yang meninggal. Sebab itu ada pula orang beritahu kepada orang-orang Islam, alladzina qala lahumun nas. Tengok. Orang-orang yang berkata pada mereka, orang Islam lah, innan nasa qad jama'u lakum. Hai orang-orang Islam. Sebenarnya si orang kafir ni, mereka telah bersatu tenaga, menghimpunkan tenaga semula. Sekarang ini sedang bersiap-siap hendak menyerang kamu. Tengok. Dan keadaan kalah perang, kekuatan makin melemah, jumlah tentera Islam makin berkurang, tiba-tiba ada berita dan orang beritahu pada orang Islam, konon beritanya orang kafir sedang menyusun tenaga semula, menghimpun kekuatan baru, hendak melakukan serangan mengejutkan. Lagilah kejut sepatutnya kan. Memang tujuan si orang ini yang menyampaikan ini zaman sekarang, agar orang Islam terus putus asa, menyerah aja lah, sudahlah tak payah. Nah ini pun hoax juga nih. Yang tujuan untuk agar orang Islam sudah serah aja lah, jangan melawan lah, kamu kalah lah, kamu tak ada mampu lah. Nah, di sini gunakan alladzina qala lahumun nas. Nas ini kan jamak ya Mas, ramai. Tapi yang dimasukkan seorang. Tapi yang dimasukkan dalam ini yakni seorang, ada orang munafik yang menyampaikan berita bohong, mereka berita. Tujuannya agar orang Islam ini bertambah takut, baru kalah perang, ada berita nak diserang semula. Ya, biar kamu berserah aja lah, sudahlah. Kibarkan bendera putih lah. Hoax juga ya. Nah ini, bentuk jamak, kitabnya jamak, nas, tapi yang diberikan seorang. Itu yang pertama. Jadi, ketika raja kata, apa keadaan kamu? Ketika kamu merayu Yusuf, kamu semua. Yang dimaksudkan hanya mufrad, seorang. Kemudian yang kedua, kata Ar-Razi, anal murad mu khitabul jamaah. Ya, karena itu khitabnya jamaah, jamak, ya dikajian ini ramai lah. Ini dari si kajian bahasa ya. Kan bahasa ya, Ar-Razi. Ya dimaksudkan ramai karena khitabnya jamaah. Tapi yang pertama, jamaah. Dan di sini kalau difahami sebagai ramai, ada dua aspek. Pertama, anna kula wahidatin minhuna rawadat Yusuf an nafsiha. Kalau yang dimasukkan itu ramai, bagaimana keadaan kamu ketika kamu semua merayu Yusuf?
Kamu semua. Yang dimaksudkan apa? Tiap-tiap seorang dari mereka, perempuan-perempuan itu, merayu Yusuf untuk dirinya. Kalau waktu itu katalah ada 5 orang, ya siap. A merayu Yusuf untuk diri sendiri. B merayu Yusuf untuk diri sendiri. C merayu Yusuf, begitulah. Jadi 5 orang itu masing-masing coba merayu Yusuf mengikuti kemauan masing-masing. Itulah sebabnya kenapa Raja tanya, rawat tunna, kamu semua. Tiap-tiap seorang. Untuk diri mereka sendiri. Mana kedua, kalau itu diartikan difahami sebagai jamak, anakula wahidatin minhunna rawadat Yusuf li ajli imra'atil aziz. Yakni tiap-tiap seorang daripada ramai kata 5 orang merayu Yusuf alaihissalam bukan untuk memenuhi permintaan mereka berlima, tapi agar Yusuf dengar sajalah, buat sajalah apa yang dimaukan oleh Imra'atul Aziz. Itu makna yang kedua. Jadi dipahami, perempuan-perempuan yang terkerat tangan dia itu, ketika Yusuf keluar di hadapan mereka atas perintah Imra'atul Aziz, tiap mereka itu merayu. Bahasa mudanya, Yusuf, sudahlah Yusuf. Kami semua merayu padamu, Yusuf. Jangan tolak permintaan tuanku itu. Ikuti ajalah kemauannya, Yusuf. Imra'atul Aziz, dia orang sangat berkuasa, powerful, Yusuf. Kalau kamu tolak, itu mana dia akan merasa terhina. Dan dia sanggup melakukan apa saja untuk menjaga harga dirinya, Yusuf. Ikuti saja. Jadi mereka merayu Yusuf bukan untuk diri mereka, tapi untuk Imra'atul Aziz. Itu pahaman yang kedua. Sehingga mereka kata, kami tak nampak. Karena tanya begitu, kami tak nampak. Kalau kami merayu dia pun, kami tak nampak Yusuf ada keinginan. Yang ada hanya menjadi istiqsom. Jika kami merayu Yusuf semuanya untuk memenuhi, mengikutilah permintaan Imra'atul Aziz, pun kami tak nampak sedikit pun Yusuf ada keinginan. Yang ada hanya al-i'tisam. Jadi kalau perempuan sudah buat pengakuan seperti itu, ya apalagi saat itulah Imra'atul Aziz tidak boleh mengelak lagi, bahkan dengan penuh kesedaran ia memberikan kesaksian yang paling jujur. Sekali bercakap, kebohongan dia beberapa tahun terbongkar. Anna Imra'atul Aziz kanat hadirah. Karena waktu itu Imra'atul Aziz ada di majelis itu. Ketika kaji selidik, siasat yang dilakukan oleh Malik kepada perempuan, Imra'atul Aziz pun ada di majelis itu. Karena ta'lamu anna hadhihi al-munadharat wa tafaqsat innama qad bisababiha wa li ajliha. Dan Imra'atul Aziz itu sedar sungguh, tahu betul bahwasanya discussion, siasatan yang rapi, diselidik sana, ambil keterangan Abi Tani, dia tahu betul bahwa itu berlaku berpunca daripada dirinya. Allah. Rupanya Al-Malik hingga turun tangan. Semua perempuan Mesir dahulu yang aku coba jebak tu rupanya dilibatkan, sekarang sedang disiasat dengan rapi. Diambil keterangannya dengan cermat. Dan ini semua berlaku puncanya aku. Bayangkan, dia sudah mulai ada rasa begitu. Sudah mulai rasa bersalah. Waqa'at bisababiha wa li ajliha. Ia berlaku karena akulah puncanya. Fakashafat anil ghita wa surakhil qaul al-haq.
Maka waktu itu tidak ada cara lain bagi perempuan Imra'atul Aziz kecuali dia mendedahkan, menjelaskan, menceritakan kebenaran yang sebenar-benarnya. Dengan ucapannya, al-an has-hasal haq. Ana rawatuhu an-nafsi wa innahu laminas sadiqin. Hadhihi syahadatun jazimah min tilkal mar'ah. Inilah satu kesaksian yang paling meyakinkan. Kata putus, kata yang paling putus lah. Tidak ada lagi ruang untuk orang tetap meragui akan kebenarannya. Kesaksian diberikan oleh perempuan Imra'atul Aziz ini, kesaksian yang paling jujur, paling kuat, yang menutup peluang untuk orang terus memfitnah Yusuf. Ruang untuk mentohmah Yusuf tertutup rapat dengan kesaksian perempuan ini. Bi anna Yusuf sallallahu alaihi kana mubarra'an an kulli dzunub mutaran jamil uyub. Bahwa Yusuf alaihissalam adalah bersih dan bebas daripada segala dosa yang dituduhkan, suci dari segala aib yang disangkakan. Wahia anna Yusuf alaihissalam ra'i janibal muratil aziz. Yang hebatnya aja mas sekalian. Rupanya perempuan ini pun nampaknya masih ingin membalas budi. Merasa masih dihormati oleh Yusuf. Ini tafsir diberikan oleh Ar-Razi begini. Nabi Yusuf suruh pembesar Mesir Al-Malik panggil perempuan yang terkerat tangannya. Nabi Yusuf langsung tidak menyebut, panggil juga Imra'atul Aziz. Ini luar biasa nih. Ya Yusuf sangat bijak. Nabi Yusuf tentu tahu bahwa puncanya bukan pada perempuan yang terkerat tangannya. Yang dia puncanya yang Imra'atul Aziz. Tapi kenapa yang Yusuf minta kepada raja, tuh panggil tuanku perempuan yang itu. Nabi Yusuf tahu betul bahwa mereka tidak bersalah. Jadi kalau dipanggil pun, ditanya pun, ya pasti kalau cuci sebenarnya pun tak ada. Sama sekali tidak akan memberatkan Yusuf lah. Karena mereka tidak akan apa-apa kesalahan. Dan Nabi Yusuf tidak menyebut langsung Imra'atul Aziz yang menjadi puncanya. Disinilah kehebatan Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga hati Imra'atul Aziz tersentuh. Dalam bahasa mudah. Walaupun Imra'atul Aziz itu menjadi punca satu-satunya, Yusuf teraniaya, dizalimi, dipenjara. Tapi ketika Yusuf meminta raja untuk buat siasatan rapi bagi mengetahui kejadian yang sebenarnya, disuruhnya perempuan-perempuan yang dahulu dijadikan mangsa oleh Imra'atul Aziz. Yusuf tak kata, tuanku, saya bersedia keluar penjara dengan syarat tuanku siasat dahulu isteri tuanku. Nabi Yusuf tak kata begitu. Jadi saat Yusuf tidak menyebut langsung dirinya, Imra'atul Aziz, dia merasa, walaupun aku telah menzalimi Yusuf begitu teruk, tapi dia masih menjaga nama baik aku. Aku tak disuruh. Aku tidak dimasukkan orang yang disuruh untuk disiasat. Itu tengok halusnya bagaimana kesabaran Yusuf dan bagaimana bijaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Dzakarahunna walam yadhkur tilkal mar'ah bata. Yusuf langsung tidak menyebut Imra'atul Aziz. Fa'arafatil mar'atu annahu innama turika atau taraka dzikraha ri'ayatan li haqqiha wa taqdiman li jarbiha wa ifali amri 'alaiha. Dan perempuan tadi Imra'atul Aziz sadar, tahu sungguh. Ya Allah, Yusuf tak sebut nama aku langsung. Yusuf tak suruh tuanku siasat aku langsung. Aku tahu Yusuf tak mau sebut itu karena dia nak menjaga nama baik aku. Dia tetap masih menjagalah kemuliaan aku sebagai tuannya. Kan dia hambanya. Dia masih ingin menyembunyikan niat jahatku di hadapan.
Wah, dia boleh sajalah membela diri terus serang habis sajalah perempuan Mesir itu, Imratul Aziz itu. Tapi dia masih, dan siasat yang bijaknya akhirnya berjaya. Hanya berjaya. Perempuan itu karena merasa dirinya masih dijaga hormat oleh Yusuf, walaupun dia menzalim Yusuf begitu teruk, maknanya hebat Yusuf. Kebaikan dia, aku mesti balasnya kayak dia. Fa'aradat an tukafi'ahu ala hadzal amal ala hadzal fil hasan fala jarma azal ghita wala ta' tarafat bi anna dhanba kullah kana min janibiha wa ana Yusuf alaihi salam kana mubarra'an anil kulli. Dia ingin membalas kebaikan Yusuf. Dan pasti dengan cara bagaimana? Membuka, tutup, penutup, mendedahkan cita-cita yang sebenarnya, mengakui segala dosa, kesalahan berpunca dirinya. Jadi pengakuan Imratul Aziz itu kebaikan yang ia berikan pada Yusuf sebagai membalas budi Yusuf. Apa budi Yusuf kepada Imratul Aziz tadi? Tidak mau menyebut namanya walaupun dia menjadi orang pertama. Sebenarnya Yusuf boleh saja terus, tuanku, aku tak akan keluar dari penjara walaupun tuanku mau. Sebelum tuanku siasat dahulu orang yang jadi puncanya. Siasat dengan rapi tuanku, Imratul Aziz itu. Istri tuanku itu tolong. Boleh saja Yusuf kata begitu. Tapi ingat, Yusuf sangat bijaksana. Dan itu hanya mampu dilakukan oleh orang yang punya kesabaran yang tinggi. Saya ulangi. Seseorang yang dalam keadaan terhina, teraniaya, susah, dijauhkan daripada orang, ditohmah oleh masyarakat dengan buruk namanya, biasanya cara berpikirnya sudah tidak rasional lagi. Ya. Tindakannya biasanya sudah kurang rasional. Dia lebih bersifat emosional. Lebih bersifat emosional. Tapi Yusuf alaihissalam masih mampu berpikir rasional, emosinya masih ditekan. Masih mampu bersabar pada tahap yang paling luar biasa. Itu sesuai dengan sabda Nabi ya. Laisa syadidu bisur'ah. Walakin as-sadida man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat, yang hebat, seorang jago. Jadi orang yang sedang marah. Orang yang dapat mengalahkan musuh-musuhnya dalam bergusti ke, bertinju ke, berlaga tak. Laisa sadidu bisur'ah. Orang yang kuat bukannya orang yang dapat menumbangkan musuhnya di ring tinju, di ring wrestling, di ring pencak silat, di ring kungfu. Tak, itu bukan orang kuat. Innamas syadid, hanya saja orang yang kuat. Walakin as-syadid, tapi orang yang kuat itu yakni man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu mengawal, menguasai hawa nafsunya ketika ia sedang marah. Yusuf memang pasti dalam keadaan masih marah tu ada. Teraniaya. Dia benar-benar orang yang betul-betul tidak ada harga dan nilainya dalam pandangan masyarakat. Bayangkan. Kesan, pengaruh daripada kabar bohong, cerita bohong yang disebarkan oleh Imratul Aziz, orang berkuasa. Bayangkan jika si penyebar berita palsu ini orang yang ada kuasa. Luar biasa. Kalau fake news itu disampaikan oleh orang yang tak ada nama aja mas kalian, siapa mau dengar? Tapi kalau fake news itu justru bersumber daripada orang yang ada kuasa.
kerusakannya luar biasa. Sehingga Allah mengabadikan kes ini dalam Al-Quran, maknanya bukan benda remeh. Allah libatkan Jibril turun dari Sidratul Muntaha, membawa ayat ini sampai kepada Muhammad SAW, ditulis, dicatat, dihafal, sekarang di hadapan kita. Benda kecil kan? Mana mungkin Allah cerita benda kecil yang remeh-temeh. Jadi kalau kita menganggap solat itu benda yang besar, bagus. Kalau kita menganggap bahawa arak itu haram, benda yang besar, bagus. Karena daripada Allah boleh Jibril. Tapi kita juga wajib menganggap bahawa perkara seperti ini, yang isu tentang etika kewartawanan, pemberitaan, kabar, juga perkara yang amat diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maknanya benda yang besar. Sebab tidak mungkin Allah menyampaikan wahyu yang hanya cerita benda-benda remeh. Tak mungkin. Semua apa yang Allah ceritakan, apalagi tengok cerita yang amat panjang, sehingga Allah memberikan gelaran sebagai Ahsanul Qasas. Ahsanul Qasas. Di sinilah ya Mas sekalian. Benar-benar kebijaksanaan. Bukan saja kesabaran Yusuf, tapi juga sebagai cara menghadap. Sebab seorang kekasih Allah, ya tidak mungkinlah melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Ya biar sangat halus sekali cara Yusuf AS mendedahkan kejahatan musuh-musuhnya. Dengan sangat halus sekali Yusuf AS membersihkan dirinya dengan penuh kesabaran. Kalau dalam Al-Quran Allah berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Musuh-musuh Allah buat tipu daya nak mengalahkan Allah. Tapi dia lupa, Allah pun tidak membatalkan tipu daya mereka. Mereka coba nak menipu Allah dan orang beriman. Allah akan mendedahkan penipuan mereka tanpa mereka sedari. Itu kan kerja Allah itu. Nah sekarang, Allah perintahkan Yusuf melakukan kerja yang seperti ini. Yusuf, mereka menzalimkan kamu. Ya. Yusuf, mereka ingin berjahanan kamu. Ya. Yusuf, mereka pandai menutupi dan berjaya menutupi kejahatannya. Ya. Yusuf, bongkar kejahatan mereka Yusuf. Bongkar. Tapi dengan cara yang mereka tidak sedari. Jangan sampai engkau membongkar kejahatan mereka, pembohongan mereka. Jangan sampai engkau nak menyucikan diri engkau daripada toman dengan cara yang mereka tahu. Terlalu kasar, jangan. Usahakan dengan cara yang paling lembut, paling halus, biar mereka sedih tiba-tiba, rupanya. Kamu tidak perlu memaksa mereka untuk mengakui kesalahannya, Yusuf. Tapi lakukan cara-cara yang paling bijak, sehingga mereka nanti akan mengakui sendiri kesalahan dengan penuh kesadaran di hadapan orang ramai. Sebagaimana dahulu mereka memfitnah kamu di hadapan orang ramai, biar mereka mengakui kesalahannya di hadapan orang ramai. Dan ini dilakukan oleh Yusuf alaihissalam. Yang waktu itu masih muda ya mas sekalian. Sebab itu tadi, bila orang sedang teraniaya, biasanya berpikirnya tidak rasional, kurang rasional, bersifat emosional. Apalagi sudah merasa tidak punya kawan yang simpati, yang menyokongnya. Subhanallah. Ini dia. Jadi, tindakan Nabi Yusuf. Atau cara yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Saya ulangi. Untuk membersihkan namanya dari tumahan orang. Yusuf rupanya tidak menyuruh orang lain. Yusuf tidak mendatangkan beberapa saksi. Peliknya, yang akan dijadikan, orang yang akan dijadikan oleh Yusuf
orang yang akan membebaskan dirinya, menyucikan dirinya, justru orang-orang yang mengotorinya. Allahu Akbar. Siapa orang-orang yang akan dijadikan oleh Yusuf untuk bantu membersihkan dirinya, meyakinkan masyarakat bahawa dirinya bersih, yakni orang-orang yang dahululah yang beria-ia mentohmah dan memfitnah Yusuf. Sebab Yusuf kan keseorangan. Mereka ada pengaruh. Apa yang dia kata, semua orang percaya. Yusuf hanya hamba abdi. Di penjara. Penuh dengan tomahan yang dipercaya oleh masyarakat. Nak minta tolong pada siapa? Tapi ingat, kebenaran pasti akan muncul suatu saat. Ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kebenaran telah tiba. Kebatilan akan sirna dan hancur. Kebenaran satu pasti akan benar. Dalam semua hal, bukan hanya dalam kes Nabi Yusuf saja. Bukan hanya dalam kes seperti ini saja. Apa saja. Kebenaran yang sudah berhadapan-hadapan dengan kebatilan, masing-masing berjuang. Kebatilan bersungguh-sungguh untuk menghancurkan kebenaran. Kebenaran pun supaya tidak bersungguh-sungguh untuk melawan kebatilan. Jika yang pejuang kebatilan penat dalam memperjuangkan kebatilannya, maka orang yang menginginkan kebenaran pun tidak boleh putus asa karena penat mempertahankan kebenaran. Sama-sama penat. Tapi diperlukan kesabaran dan kebijaksanaan. Diperlukan bersentiasa berfikiran waras dan tidak didorong oleh emosi. Emosi itulah zaman sekarang yang biasanya menghancurkan hawa nafsu. Emosi itu hawa nafsu, hadun nafsi. Dan kita yakin zaman sudah belajar sungguh tentang hawa nafsu. Hawa itu maknanya sangat banyak ya. Hawa itu maknanya sangat banyak. Satu di antara mana al-hawa itu al-halak, binasa. Satu di antara mana hawa itu binasa. Jadi hawa nafsu mana kemauan yang membinasakan kita. Jadi tidak ada. Mengikuti kehendak nafsu itu tidak ada yang menguntungkan. Hawa nafsu maksudnya ya. Dan itu tidak mudah. Karena ini jalan yang Allah tetapkan, ya mesti ikut apa kata Allah. Kalau dalam Al-Quran, untuk Allah, wa makaru, wa makarullah, wallahu khairul makirin. Yukhadi'unullah, waladina amanu. Wa ma yahdawuna ilang fusim, wa ma yas'udun. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengajaran. Karena lagi sekali jam sekalian, benar yang kita pelajari yakni kisah. Betul kisah, sejarah. Tapi saya coba mengajak jam sekalian untuk melihatnya dari aspek ibrahnya, pengajarannya khasnya untuk kita. Adakah pengajarannya cukup relevan untuk zaman kini, kekinian? Ya, pasti sangat relevan. Sebab kalau kita kisahnya, senang baca aja terjemahnya. Kisah, oh Yusuf ini, lepas itu penjara, sudah selesai. Itu kisah. Tapi adakah kisah Al-Quran hanya untuk kisah? Quran bukan buku sejarah. Walaupun Al-Quran ada sejarah. Bermakna sejarah Al-Quran itu pasti ada matlamat. Pasti ada mesej yang dahsyat. Jadi ini tidak hanya berlaku pada Yusuf saja. Boleh berlaku pada siapa saja sepanjang zaman. Apalagi saya katakan, untuk kita hari ini yang sudah hidup dalam dunia tanpa sepadan, dengan kecanggihan teknologi telekomunikasi, Masya Allah. Orang bebas bercakap apa saja di media massa karena merasa tidak bertanggung jawab. Cakap yang biasa itu, Masya Allah. Udah tahu jawab lagi. Tak ada bertanggung jawab. Coba. Dahulu bersemuka. Perlu dibersihkan kucahnya pun. Sekarang cakap, yang kalah je lah. Nanti orang komplain lain. Hilang itu ya. Seminggu dia hilang lagi. Allah Akbar. Ya, kita ajak di kita masing-masing. Orang Islam tidak. Saya fikir tidak boleh terlalu. Apalagi mencebur terlibat sama sekali. Karena kesannya buruk. Tanpa saja kita sudah mencela orang lain. Sudah memberikan persepsi buruk tentang saudara kita. Dan orang percaya pula. Mungkin
kita tidak suka, tak sependapat dengan B, cara kita menyampaikan ketidaksetujuan kita dengan B di hadapan pengikut kita dengan gini-gini, akhirnya boleh jadi akhirnya yang mendengar kita punya persepsi yang buruk tentang Allahu Akbar. Hati-hati. Sekarang dalam agama Jamsian, jangan ucapan mengenyitkan mata. Taghamus. Itu dalam Quran ada tu. Taghamus. Tahu itu mana menghina orang hanya dengan kenyitaan mata. Saling. Itu pun dianggap menghina. Dan menghina itu dosa besar. Menghina itu dosa besar sesama Muslim. Walaupun hanya dengan kenyitaan mata. Sekarang kalau dengan ucapan, dengan perbuatan, apalagi dengan apa dipanggil? Body shaming, apa namanya? Allahu Akbar. Sesama Islam rampaknya sudah semakin renggang akhlaknya. Perlu dijaga. Akhlak adalah segala-galanya. Iya. Iman, Islam, ihsan. 3 perkara boleh dibezakan, tapi tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh hanya mementingkan iman tanpa Islam syariatnya. Tidak boleh mementingkan Islam dan syariatnya, tapi mengabaikan akhlak. Akhlak itu akan menentukan bahkan nanti iman dan Islam kita itu memberi manfaat atau tidak di hadapan Allah. Mudah-mudahan diberkati. Lebih kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.